Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emindra Gunawan dan rekan teman saya Ilham Ramadan. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kriptografi ini teman-teman. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi adalah ilmu mengenai teknik yang menyandingkan pesan yang dimana kita memberikan pesan rahasia dengan proses encrypt sehingga tidak dapat dimengerti lagi makna dari pesan tersebut. Nah, dalam kriptografi ada dua proses nih teman-teman yang bisa kita lakukan, yaitu adalah proses enkripsi dan dekripsi. Nah, apa sih enkripsi itu? Proses enkripsi itu sebuah proses untuk menyandingkan teks asli yang diubah ke ciphertext atau pesan rahasia yang akan dikirim nanti. Nah, dan untuk dekripsi itu adalah proses kebalikannya teman-teman, dari encrypt yang dimana mengubah atau mencari tahu pesan asli yang dikirim. Jadi untuk dekripsi itu mengubah pesan ciphertext, pesan rahasia ke pesan asli agar kita mengetahui pesan yang dikirim. Nah, pada kriptografi memiliki banyak istilah, di antara lainnya yaitu ada plaintext, ada ciphertext, ada cipher, ada kunci, ada cryptanalysis, ada cryptanalysis, private key, dan public key. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya teman-teman, agar kita mudah memahaminya. Kita mulai dari plaintext. Nah, plaintext itu adalah teks asli atau pesan asli, jadi pesan yang belum dirubah atau dimanipulasi. Nah, yang kedua ada ciphertext. Nah, ciphertext ini yaitu teks yang sudah disandingkan sehingga sulit untuk mengerti di balik pesan tersebut itu isinya apa sih gitu. Jadi ciphertext gunanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada cipher. Cipher itu merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk proses encrypt dan decrypt. Terus ada kunci. Nah, kunci ini yang digunakan untuk parameter sebuah proses encrypt dan decrypt. Terus ada cryptanalysis, yaitu ilmu yang memecahkan sebuah pesan tanpa harus mengetahui kunci yang digunakan. Jadi cryptanalysis itu kita menganalisis apa sebuah pesan yang dikirim oleh pengirim gitu. Terus cryptanalysis yaitu orang yang memecahkan sebuah pesan. Jadi cryptanalysis sama cryptanalysis itu hampir sama. Bedanya cryptanalysis itu ilmunya dan cryptanalysis itu adalah orang yang memecahkan sebuah pesan rahasia tersebut. Nah, selanjutnya ada private key. Nah, private key ini itu kunci yang digunakan untuk mendekrypt sebuah pesan rahasia. Jadi bersifat privat atau pribadi gitu kan, privat. Jadi selanjutnya ada public key, yaitu kunci yang membuat sebuah pesan plaintext atau pesan asli menjadi format yang tidak mudah dimengerti atau ciphertext. Jadi public key ini dia membuat format yang tidak mudah dimengerti atau bersifat publik gitu, luas gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, istilah-istilah yang ada pada kriptografi. Nah, selanjutnya ada nih prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi ini. Itu ada 4 prinsip yang mendasari kriptografi. Di antaranya ada kerahasiaan, ada integritas, ada autentikasi, ada penyangkal. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dari prinsip kerahasiaan ini? Nah, prinsip kerahasiaan ini menjamin bahwa isi pesannya hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu saja teman-teman. Jadi kerahasiaannya sangat terjaga sekali gitu. Dan yang kedua ada integritas. Nah, kalau integritas ini dia menjamin bahwa setiap pesan yang dikirim itu masih utuh atau asli gitu. Dalam bahasa lain belum disentuh sama sekali oleh pihak manapun atau dimanipulasi lah gitu istilahnya. Dan yang ketiga ada autentikasi, yaitu merupakan identifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang saling berkomunikasi gitu. Jadi autentikasi itu merupakan cara untuk mengidentifikasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak gitu.
Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada penyangkal, yang dimana prinsip ini mencegah pengirim maupun menerima menyangkal bahwa mereka telah mengirim atau menerima pesan dari seseorang gitu. Jadi seperti itu teman-teman, prinsip dari kriptografi. Nah, masih ada penjelasan lainnya lagi nih. Ditonton terus ya teman-teman sampai akhir agar teman-teman bisa memahami konsep dasar dari kriptografi. Nah, untuk selanjutnya, apa saja sih algoritma yang digunakan kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan? Nah, ada algoritma simetris dan algoritma asimetris. Nah, untuk yang pertama, algoritma simetris. Jadi, pada algoritma asimetris ini, kunci yang digunakan adalah kunci yang sama, dengan kata lain sama dari berbagai sisi. Nah, untuk kelebihannya, dari algoritma simetris ini yaitu proses waktu encrypt dan decrypt itu sangat cepat dan bisa digunakan secara langsung. Nah, untuk kekurangannya, dari algoritma simetris ini, apabila sebuah kunci sampai hilang atau dapat ditebak oleh orang lain, maka kripto sistem udah tidak aman lagi. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua, algoritma asimetris, yang dimana algoritma ini menggunakan kunci yang berbeda untuk proses encrypt dan decrypt. Kelebihan dari algoritma asimetris ini, jumlah kunci yang digunakan lebih sedikit sehingga mempermudah pengelola kunci pada suatu sistem informasi. Nah, untuk kekurangannya, dari algoritma asimetris ini yaitu dalam tingkat keamanan yang sama. Rata-rata ukuran kunci harus lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran kunci yang dipakai pada kriptografi simetris. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir, berdasarkan besar data yang diolah. Ada algoritma block cipher, yang dimana algoritma ini bekerja pada data yang berbentuk blok atau kelompok. Nah, untuk kelebihannya, algoritma ini didesain perangkatnya yang sangat sederhana. Nah, untuk kekurangannya, algoritma block cipher ini pada saat melakukan eksekusinya lebih lambat, dan bit yang digunakan adalah 64 bit atau lebih. Yang kedua, ada algoritma stream cipher, yang dimana algoritma ini bekerja pada suatu pesan atau teks berupa bit pada suatu waktu. Bit yang bisa digunakan oleh algoritma ini yaitu 8 bit. Nah, untuk kelebihannya, dari algoritma stream cipher dapat dengan mudah membalik teks yang sudah terenskripsi atau yang sudah disandikan. Nah, untuk kekurangannya, dari algoritma sistem cipher ini adalah desain perangkat yang kurang kompleks. Sekian yang dapat kami jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.